Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PR Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas sebenarnya apa sih yang dipikirin ya atau yang dipertimbangkan oleh HR saat menginterview kandidat. Ya, proses interview kerja itu memang proses yang seringkali menjadi momen yang sangat bikin deg-degan ya bagi para kandidat gitu kan. Termasuk gue juga kadang suka nervous ya walaupun gue sering melakukan interview dan gue juga sering menginterview orang. Tapi kalian tahu gak sih bahwa ternyata para HR itu ya juga punya banyak sekali hal yang dipikirin ya saat menginterview kalian. Mari kita coba breakdown ya apa saja sebenarnya yang ada di benaknya si HR ya yang dipikirin gitu ya saat sedang menginterview kandidat. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah apakah kalian itu cocok dengan budaya perusahaan. Karena si HR ini sebenarnya nggak hanya mencari seseorang yang cocok dengan skill yang diperlukan aja gitu ya, tapi juga seseorang yang mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada di perusahaan tersebut. Si HR ini akan memperhatikan bagaimana cara kalian berbicara, cara kalian menjelaskan gitu ya, dan juga merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya, untuk menilai apakah kalian ini cocok dengan tim dan juga dengan nilai-nilai atau value dari perusahaan. Kemudian poin yang kedua, HR juga akan melihat bagaimana kalian menghadapi tantangan ya, karena setiap pekerjaan pasti memiliki tantangannya tersendiri. Oleh karena itu si HR ini juga sebenarnya pengen tahu nih bagaimana sih kalian saat menghadapi situasi sulit. Biasanya mereka akan menanyakan contoh-contoh spesifik dari pengalaman kerja kalian sebelumnya untuk melihat apakah kalian bisa berpikir secara kritis dan juga bisa menemukan solusi yang tepat. Atau juga biasanya si HR ini juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait use case yang menjadi contoh juga gitu ya, dan bagaimana kalian bisa memandang satu masalah itu untuk diselesaikan dan juga bagaimana solusinya, itu juga menjadi hal yang diperhatikan oleh si HR. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu apakah kalian punya motivasi yang kuat. Nah, HR juga akan mencari tahu nih apa sih sebenarnya yang memotivasi kalian tuh untuk melamar pekerjaan tersebut gitu kan. Apakah kalian benar-benar tertarik dengan posisi dan juga perusahaan ini gitu kan, atau hanya sekedar mencari pekerjaan apapun yang lagi available gitu kan. Nah, mereka tuh sebenarnya cuma pengen memastikan ya bahwa kalian memiliki minat yang tulus gitu ya, dan juga motivasi yang kuat, karena ini seringkali menjadi indikator keberhasilan ya dan kepuasan jangka panjang dalam pekerjaan. Jadi kadang HR itu juga menilai kalau kalian cuma apply karena itu available, itu pasti ada bedanya dengan kalian memang benar-benar serius pengen kerja di satu perusahaan tersebut gitu ya. Dan kalau misalnya kalian terlihat memiliki keinginan yang kuat untuk kerja di perusahaan tersebut, pastinya itu akan menjadi nilai tambah dan akan membuat si HR ini berpikir bahwa kalian ini pengen kerja di sini dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ada bedanya lah, pasti si HR udah pengalaman lah untuk menilai hal tersebut. Makanya jawabannya yang benar gitu kan, disiapin nanti pada saat interview. Oke, kita masuk ke poin yang keempat, itu adalah kalian ini mau dicari tahu sebenarnya oleh HR ya seberapa baik kalian dalam berkomunikasi. Kemampuan komunikasi adalah salah satu skill yang paling dicari ya dalam hampir setiap pekerjaan. Si HR ini nantinya akan memperhatikan bagaimana kalian dalam menyampaikan ide-ide, kemudian juga bagaimana kalian menjawab pertanyaan, dan juga bagaimana interaksi kalian saat interview. Apakah kalian bisa menjelaskan sesuatu dengan jelas ya, dengan baik, dengan tutur kata yang enak didengar gitu kan, dan apakah kalian bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa memberikan respon yang relevan juga dengan pertanyaannya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang akan dinilai oleh si HR pada saat kalian interview. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Sebenarnya si HR ini pengen tahu apakah kalian itu punya keahlian atau skill yang dibutuhkan. Pastinya nanti mereka akan menggali lebih dalam ya tentang pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya, baik itu skill yang sifatnya teknis ya atau hard skill, maupun juga mungkin pengetahuan atau knowledge kalian tentang industri tempat kalian bekerja sebelumnya, dan juga pastinya untuk memastikan bahwa kalian ini memiliki skill ya atau kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses di posisi tersebut, karena HR nggak mau asal-asalan biasanya kan kalau dalam hiring. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keenam. Jadi si HR ini pengen tahu sebenarnya bagaimana kalian itu menangani kegagalan atau menghandle kegagalan. Karena setiap orang pastinya pernah mengalami kegagalan, dan HR ingin tahu sebenarnya ya bagaimana kalian menangani atau menghandle kegagalan tersebut dan apa yang kalian pelajari dari pengalaman tersebut. Karena ya udah pasti orang-orang HR atau recruiter ini kan mencari kandidat yang nggak takut ya untuk mengakui kesalahan gitu kan, dan juga bisa mengambil pelajaran dari kegagalan untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi mungkin kalau misalnya ada interview, ada pertanyaan terkait apa saja yang pernah kalian lakukan kemudian kalian gagal gitu, sebenarnya mereka tuh pengen tahu kalian tuh bangkitnya gimana. Itu spirit of champions yang pengen dicek oleh si recruiter ya atau si HR gitu. Jadi itu juga kalau misalnya ada cerita-cerita kayak gitu, diceritakan saja prosesnya nanti dengan baik. Oke, kita masuk ke poin yang ketujuh, ini yang terakhir ya, yaitu adalah apakah kalian itu bisa diandalkan atau reliable gitu ya. Karena pada akhirnya orang HR ini sebenarnya pengen tahu gitu ya, apakah kalian itu bisa diandalkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan juga tanggung jawab dengan baik. Mereka nanti akan mencari tanda-tanda gitu ya, akan menangkap
menangkap sinyal-sinyal apakah kalian ini adalah orang yang konsisten, kemudian juga reliable atau dapat diandalkan gitu kan, dan juga akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Dan si HR juga nanti akan menilai bagaimana kalau kalian kerja dalam tim gitu kan, dan bagaimana kalau kalian kerja sendirian gitu ya, atau kerja secara individual gitu. Itu juga akan dinilai. Nah, itu tadi ya penjelasan dari gue ya tentang apa saja yang dilihat atau yang dipikirkan oleh HR saat menginterview kandidat. Kesimpulannya menurut gue ya, saat kalian menjalani interview nanti ya, ingatlah bahwa HR itu memiliki banyak banget pertimbangan ya, baik itu yang teknis maupun yang non teknis, dan pastinya mereka tidak hanya menilai dari jawaban kalian doang, tapi juga bagaimana cara kalian berinteraksi ya, dan juga menghadapi situasi yang berbeda, dan juga bagaimana cara kalian menjelaskan yang tadi udah gue share di poin-poin di atas. Jadi bersikaplah dengan baik ya, tunjukkan diri kalian yang terbaik, dan jangan lupa untuk selalu tetap tenang ya, walaupun grogi dikit ya wajar, dan pastinya harus percaya diri. Dan gue doakan semoga kalian berhasil nanti di interview kerja selanjutnya. Nah, buat kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan remote di overseas company, yang mana company-nya ada di US dan juga ada di UK, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Jadi silahkan saja dicek lowongan-lowongannya, disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian tidak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.